Indonesia U20 versus Fiji, Frankie dipukul hoki Caraka kartu merah. Timnas U20 Indonesia berangkat ke Uzbekistan 23 Februari 2023. Tajikistan memilih lawan negara ranking lebih tinggi dari Indonesia. Sandy Walsh cedera parah, janji pulih demi debut dengan timnas Indonesia. Media Fiji kecewa berat timnasnya kalah telak dan main brutal. Sedikit demi sedikit skuad timnas U20 Indonesia mulai lengkap sebelum tampil di Piala Asia U20 2023. Terbaru, Ronaldo Kuate akhirnya tiba di tanah air dan bergabung bersama timnas U20 Indonesia. Ia pun tampak hadir saat timnas U20 Indonesia menang 4-0 atas Fiji di Stadion SUGBK. Tinggal 2 pemain lagi yang belum bergabung ke timnas U20 Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand dan juga Muhammad Ferrari yang masih bersama Persija Jakarta. Sejauh ini, belum diketahui kapan kedua pemain itu bergabung bersama timnas U20 Indonesia. BKV Mechelen Sandy Walsh akhirnya buka suara terkait cedera yang dia alami. Dia mengaku mengalami cedera saat timnya bertanding melawan SV Zulte Waregem di ajang Piala Belgia 2023 pada Kamis 2 Februari 2023. Pada laga semifinal leg pertama, Sandy Walsh ditarik keluar pada menit ke-69 sebelum akhirnya digantikan oleh Jannes Van Heijke. Tapi saya berjanji akan pulih lebih cepat mulai dari sekarang, lalu tetap fit untuk FIFA Matchday di bulan Maret, kata Sandy Walsh. Timnas Tajikistan mengumumkan 2 calon lawan di FIFA Matchday 2023 yang akan digelar Maret mendatang. Tak ada nama timnas Indonesia. Teranyar, Federasi Sepak Bola Tajikistan atau VVT merilis 2 lawan yang akan dihadapi timnas mereka di FIFA Matchday. 2 lawan tersebut yakni Uni Emirat Arab dan juga Kuwait. Menurut VVT, pertandingan Tajikistan versus Kuwait di FIFA Matchday akan digelar di Dubai, sedangkan laga kontra Kuwait berlangsung di Kuwait City. Anak asuh Sintayong ini berhasil mengalahkan Fiji U20 dengan skor 4-0. Dari keempat gol yang dicetak, tidak ada nama Hugo Samir. Namun pemuda 18 tahun tersebut justru mencatatkan assist pada gol keempat yang dicetak oleh Hoki Caraka. Gol berawal dari sisi kiri pertahanan Fiji U20. Hugo Samir berada di kotak penalti, namun ia justru tidak menembak bola ke arah gawang Fiji U20, melainkan memberikan operan kepada Hoki Caraka. Operannya cukup memanjakan, sehingga Hoki pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menanduk bola hasil operan cantik Hugo Samir. Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong tidak senang dengan banjir kartu merah dalam duel timnas Indonesia U20 versus Fiji U20. Akan tetapi, kenyataan di lapangan berbeda. Pemain Fiji kerap menunjukkan permainan yang keras, sementara Sintayong ingin pertandingan tersebut menampilkan perang taktik yang juga menjadi hiburan bagi supporter. Sedangkan secara hasil Sintayong senang Indonesia menang telak. Akan tetapi, dalam permainan Sintayong menilai mental Garuda Nusantara belum memuaskan. Laga Indonesia versus Fiji dalam laga persahabatan ini berlangsung keras. Total ada 4 kartu merah yang dikeluarkan wasit Thorik M. Al-Katiri. Pertandingan sengit dengan beberapa pelanggaran keras, serta keributan antar pemain dari kedua tim tidak terhindarkan. Sebagai contoh, saat Pawan melepaskan pukulan ke Frankie, sampai-sampai membuatnya ambruk ke rumput. Di samping itu melihat rekannya dihantam, Hoki Caraka bereaksi, sampai akhirnya wasit Thorik memberikan kartu merah kepada Hoki Caraka dan juga Pawan. Pertandingan timnas Indonesia U20 versus Fiji U20 di turnamen mini internasional 2023 menjadi perbincangan hangat. Laga tersebut diwarnai dengan insiden baku hantam antar pemain. Di sisi lain, tindakan kasar yang diperlihatkan pemain disesalkan banyak pihak, termasuk salah satu media lokal Fuji FBC News yang kecewa timnas mereka kalah telak dan juga melakukan aksi brutal. Digisel Junior membuat awal yang mengecewakan dalam laga persahabatan tadi malam setelah kalah 0-4 dari Indonesia di Jakarta, tulis media FBC News. Menpora Zainuddin Amali mewanti-wanti timnas Indonesia U20 dan juga pelatih Sintayong untuk tidak menjadikan Piala Asia U20 di Uzbekistan sebagai ajang uji coba jelang Piala Dunia U20 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia dipastikan bermain di Piala Dunia U20, akan tetapi lantaran lolos dalam fase kualifikasi, Garuda Nusantara juga diperbolehkan tampil di Piala Asia U20. Meskipun demikian, Menpora tidak ingin Piala Asia U20 nanti hanya dianggap sebagai uji coba oleh timnas U20. Status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat Indonesia tidak lepas dari pengamatan FIFA selaku induk organisasi sepak bola dunia. Di samping itu, FIFA tak hanya menyoroti Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara, tetapi juga sebagai salah satu dari total 24 negara yang akan bersaing pada Piala Dunia U20 2023.
Dalam unggahannya, FIFA juga menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola yang pernah dikenal dengan julukan Macan Asia. FIFA menyebut pendekatan taktis Sinteyong menempatkan penekanannya yang jauh lebih besar pada pertahanan. Bagi Sinteyong, soliditas pertahanan bukanlah satu-satunya aspek yang penting. Dia tak akan segan melepaskan senjata untuk menyerang. Berdasarkan pengamatan FIFA, Sinteyong mendorong para pemainnya untuk berani mengambil resiko dan bermain bebas sambil menggunakan kombinasi operan cepat guna menciptakan peluang mencetak gol. Timnas U20 Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Rencananya, skuad Garuda akan berangkat ke Uzbekistan 23 Februari 2023. Rencananya berangkat 23 Februari 2023, karena 1 Maret 2023 itu sudah bermain, ucap Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali kepada awak media. Turnamen mini sendiri disebut Sinteyong sebagai laga pemanasan, sekaligus melihat sejauh mana kemampuan tim Garuda U20. Coach Sinteyong bisa melihat semua pemainnya, karena tidak semua pemain akan dibawa ke Uzbekistan, tambah Zainuddin Amali. Laga turnamen mini Timnas U20 Indonesia versus Fiji di Senayan, Jakarta dihadiri jajaran tokoh penting PSSI. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak terlihat. Menpora sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali hadir dan memberikan dukungan langsung ke Timnas U20 Indonesia. Zainuddin Amali mengatakan jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak hadir dikarenakan ada urusan lain dan mereka membagi tugas. Kami membagi tugas, ujar Zainuddin Amali kepada awak media di SUGPK Jakarta. Presiden Joko Widodo berharap terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI bisa membawa perubahan total dalam sepak bola tanah air. Jokowi ingin agar Erick Thohir melakukan reformasi total, sehingga potensi sepak bola yang dimiliki Indonesia bisa semakin terlihat. Tapi yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi, sehingga dari kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini, betul-betul nanti tahap demi tahap ini bisa kemajuannya kelihatan, kata Jokowi. Pelatih Fiji U20 Rodolfo Antonio Zapata mengkritik wasit Thoric Alkatiri yang memimpin laga persahabatan lawan Timnas Indonesia U20. Zapata mengaku kecewa dengan hasil negatif lawan Indonesia. Terlebih 3 pemainnya diganjar kartu merah yang merusak permainan tim. Kami mampu menekan tinggi para pemain Indonesia, tetapi sayang wasit terlalu banyak mengeluarkan kartu kuning. Tetapi saya senang dengan performa para pemain di babak pertama. Babak kedua, permainan kami hancur dan kami harus analisis lagi babak kedua ini, sambung Zapata. Hal pertama kepemimpinan Erick Thohir di PSSI diwarnai 2 hal hangat. Sambutan pertama terasa hangat, yakni pertandingan Indonesia U20 sejatinya akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, tetapi digeser ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian sambutan kedua yang kurang membuat nyaman. Pada Jumat 17 Februari sore terjadi kericuhan antara supporter PSIS Semarang dengan polisi di Stadion Jatidiri, Semarang. Karena kericuhan ini pertandingan PSIS versus Persis terpaksa dihentikan. Gas air mata yang dilontarkan polisi guna untuk membubarkan massa ikut masuk ke dalam stadion karena terbawa angin. Erick Thohir diyakini bakal bawa PSSI sebagai organisasi lebih baik. Dalam janjinya, Erick Thohir memiliki janji akan melanjutkan kompetisi Liga 2 dan juga Liga 3. Selain itu, terpilihnya Erick Thohir membuat hadirnya harapan bahwa PSSI akan menjadi organisasi yang lebih terorganisir di bawah kepemimpinannya. Terakhir, karena pernah berkecimpung di sepak bola internasional, Erick Thohir tak hanya dekat dengan stakeholder di kancah domestik, melainkan di kancah dunia. Diketahui ia dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dan menjadi sosok dalam keberlangsungan sepak bola tanah air kala melakukan lobi dengan induk sepak bola dunia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong menyindir Persija Jakarta tak adil karena belum mau melepas Muhammad Ferrari usai melawan Fiji Jumat 17 Februari. Buat Ferrari, sebenarnya sangat tidak adil. Semua klub sudah lepas pemain ke Timnas tapi hanya Persija yang tidak lepas, ujar Sinteyong. Sementara itu, Sinteyong menilai persiapan Timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 cukup terganggu karena Persija belum bersedia melepas Muhammad Ferrari. Sejumlah pemain Timnas Indonesia U20 bisa dibawa oleh Erick Thohir ke klub miliknya di Inggris yakni Oxford United. Mengingat kini ia telah menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Ya, saat ini Erick Thohir juga menjadi salah satu pemilik dari klub asal Inggris yang bermain di League One yakni Oxford United. Untuk menambah pengalaman pemain muda Indonesia bermain di Eropa khususnya di Inggris, Erick Thohir bisa saja membawa beberapa pemain Timnas Indonesia U20 ke Oxford United. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.